Cepatlah, realitas berubah. Ya. Erdenda dan, berlututlah untukku. Ah, bukankah ini pohon ayam yang dipelihara kakeknya? Bukan, dia bukan seekor ayam. Dia adalah binatang peri Phoenix. Aku tidak mengenalinya terakhir kali. Terakhir kali budidayaku disegel. Aku telah mengingatkanmu berkali-kali, bahwa kamu tidak pernah dengarkan. Dia adalah binatang peri Phoenix. Yang Mulia Phoenix, mengapa Anda ada di sini? Wanita ini adalah Yang Mulia Phoenix. Saya membacanya kan? Marsekal Kanopi bukan tandingan Phoenix. Apa yang Anda tahu? Yang Mulia Phoenix adalah salah satu dari 4 Raja Istana Surgawi Pengadilan. Kekuatannya terlalu kuat daripada Kanopi dan Dewa Peradilan kedua setelah Kaisar. Marsekal Kanopi, Anda berkolusi dengan para dewa lengkungan ke surga. Blokir kesalahan tubuh kecil, kesalahan tubuh kecil. Hentikan. Phoenix, mati, tunggu aku. Cepatlah. Apa yang sedang terburu-buru? Jangan lupa fokus malam ini adalah pada kekuatan jiwa Tuan Muda. Panjang ginseng api, itu Marsekal Kanopi yang menipu orang luar, bukan aku. Kamu lebih buruk dari Marsekal Kanopi. Kolusi dengan dewa luar adalah pengkhianatan dan penghinaan terhadap surga, 7 dosa yang harus dihukum. Apa kesalahan saya? Apa kesalahan saya? Bahkan dewa tidak bisa membunuh orang tanpa pandang bulu. Saat Anda ingin mengambil tindakan melawan Tuan Muda, bukan itu yang dikatakan. Jika Anda menyinggung seseorang yang tidak seharusnya Anda sakiti, Anda pantas mati. Apa yang Anda katakan? Itu dia. Tepatnya. Apa identitasnya? Zusian Peribiola, pengawal binatang. Mungkinkah dia adalah reinkarnasi dari langit dan bumi? Tidak mungkin reinkarnasi langit dan bumi menjadi begitu tidak berguna. Ya, Yang Mulia Phoenix, dia adalah orang senegaranya. Bahkan jika dia mengorbankan Tuhan Kaisar Surgawi atas jasanya, tidak ada gunanya melindunginya. Ya, kami perlu penjelasan. Yang Mulia Phoenix, Tang Wei adalah pria yang saya suka, bisakah Anda melepaskannya? Anda juga berhak menjadi perantara dengan saya. Jika bukan karena fakta bahwa Anda adalah selirnya langit dan bumi, ku buat terbakar bersamamu. Nenek moyang saya adalah Jiang Zia, dia melayani Kaisar. Bahkan jika Jiang Zia ada di sini, dia tidak akan berhenti. Kamu menyingkir. Ups, Zunze, mohon maafkan saya. Cucu perempuan saya baru saja menjadi dewasa. Kami bodoh. Nona. Nona, siapa lagi yang berani menghentikan budak muda dan selir muda? Yang Mulia Phoenix, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Bisa jadi anak nakal keturunan dari pria tertentu. Apa identitas Anda? Apa identitas Anda? Identitas apa yang bisa saya miliki? Tapi tetap saja, mengapa burung Phoenix ini tampak familiar? Kepala Desa Phoenix. Anda ingin membunuh saya? Saya tahu saya sudah mati. Tapi saya ingin tahu alasannya. Mengapa demikian? Anda ingin tahu? Alasannya, saya akan memberitahu Anda, apa yang kamu lakukan, dia itu. Phoenix, apakah Anda ingin Tuan Muda membangkitkan ingatannya terlebih dahulu? Maafkan saya hanya terbawa amarah. Identitas Tuan Muda tidak dapat diungkapkan. Kalau tidak, Anda tidak mampu menanggung akibatnya. Saya tahu, saya tidak akan mengungkapkannya. Katakan,
Tidak peduli siapa kamu, aku akan bersamamu. Tapi aku masih ingin tahu siapa aku. Kamu, baik-baik saja. Hanya orang sebangsa, sekalipun kamu memiliki identitas, paling-paling, keturunan nenek moyang. Menurutku tidak sesederhana itu, kalau saja keturunan leluhur, Yang Mulia Phoenix tidak mau keluar untuk melindunginya. Yang Mulia Phoenix, tidak bisakah saya menyebutkan identitas cucu ipar saya? Ya, apa identitasnya? Apakah lebih baik dari Tang Sao? Tutup mulut, dari mana Tang Wei mendapatkan kualifikasi untuk bersaing dengan Sumu? Keturunan Grand Marshal Kanopi yang mana? Tidak bisa dibandingkan dengan orang desa ini. Dia selalu mengatakan bahwa kamu adalah kaisar surga sebelumnya. Apakah kamu tahu, kamu benar-benar kaisar? Tapi aku tidak tahu kalau aku adalah kaisar. Yang Mulia Phoenix tidak mengungkapkan identitasnya. Saya tidak bisa menerima. Burung Phoenix, sekarang Tuan Muda meragukan identitasnya. Anda sebaiknya bisa menjelaskannya. Kalau tidak, Anda akan mendapat masalah dengan suara Tuan Muda. Akan membiarkanmu menghancurkan hidupmu. Dia adalah desa di mana cinta hilang dan babi hilang. Cucu Taozu. Ini mungkin di bawah satu orang. Keberadaan di atas. Saya belum pernah mendengar Daozu Sanxing memiliki seorang cucu. Dia secara alami, lebih dari sekadar cucu dari Daozu Sanxing. Dia adalah penerus istana surgawi. Apa? Penerus surga? Bukankah itu berarti, dia akan mewarisi identitas kaisar surga di masa depan? Tidak heran Tuan Departemen Phoenix, tidak heran para dewa dilamar olehnya. Jadi dia adalah pewarisnya dari surga. Kamu jelas sangat kuat, mengapa kamu mengerti? Saya baru mengetahuinya juga. Apakah kamu percaya? Saya ingin bertanya tentang itu. Saya adalah cucu dari Taozu. Mengapa? Saya tidak tahu. Bung, kamu melempar pot itu ke Master Taozu. Apakah Anda benar-benar tidak takut Tuan Dao leluhur akan membuat Anda kesal? Saya juga tidak mengatakan itu. Apa yang harus saya katakan? Ops, jadi cucu iparku adalah dunia masa depan. Hahaha. Aduh, saya benar-benar tidak melewatkannya. Dia adalah cucu dari Guru Tao. Dunia masa depan? Bukankah Anda akan menikah dengannya sebagai selir? Ups, aku benci itu. Anda telah menyembunyikannya dari orang-orang. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa memiliki identitas seperti itu? Dia orang desa. Bagaimana dia bisa menjadi cucu leluhur? Hahaha. Anda harus menjawab. Dewa memberi Anda jawabannya, percaya atau tidak itu urusan Anda. Tapi sekarang pergilah ke neraka. Saya tidak menerimanya. Sumu berada di tanah. Blokir jiwa cucu, membuat tidak mungkin untuk disembelih, kecuali jika ada kecelakaan, jika tidak, baju besinya akan hancur. Yang Mulia, aku akan melakukannya sendiri, tidak akan ada kesalahan lagi. Hei, kamu sibuk di surga. Hanya aku yang tersisa untuk menemani Tuan Muda. Nenek moyang, apakah menurutmu pernikahan kita akan berlanjut? Hei, jangan panggil aku leluhur. Aku belum melakukannya. Oh, aku akan memanggilmu cucu menantu. Senior itu tersinggung sekarang? Apakah kamu keberatan? Ya, tidak ada niat untuk membuatmu tersinggung. Sudahlah, kita tidak akan bertemu lagi setelah hari ini. Jadi aku tidak mengambil hati dengan apa yang kamu katakan. King Yun benar-benar iri padamu, menikah dengan pria hebat. Ya, kamu beruntung. Dia tidak beruntung. Dia memilihku dengan tegas. Aku juga Sumu. Aku istrimu juga. Menantu Sun, kenapa ini? Aku hanya menikahi King Ying. Kenapa begitu? Sejak aku melamar pernikahan, dia mempermalukanku berkali-kali, meremehkan, lupakan saja. Aku tetap memberinya kesempatan, menikahlah dengannya, tapi kamu tidak pernah berpikir untuk menikah denganku.
Benar? Maaf, tidak menatap mataku. Ya atau tidak? Aku juga tidak tahu siapa kamu. Jika aku tahu siapa identitasmu, aku pasti akan memilihmu. Jiang Qingying tidak tahu identitasku dari awal, tapi dia tetap memilih. Inilah perbedaan antara kamu dan dia. Aku, Sumu, hanya menikah dengan Jiang Qingying. Heh, baiklah. Saudari, aku tahu, aku salah. Senior, ada tertulis di surat nikah ini untuk menikahi 2 orang. Meskipun wanita kedua agak nakal dan keras kepala, tapi tidak lebih buruk dari wanita tertua. Jika Anda ingin saya melihatnya, saya akan mengambil keduanya. Siapa yang tidak suka saudara perempuan Bunga? Mengapa tidak beri dia kesempatan? Dia adikku. Aku sudah memberinya 2 kesempatan, dia tidak bisa menangkapnya sekali. Bagaimana biasanya dia memperlakukanku? Aku yakin kamu tahu jawabannya. Tolong beri aku kesempatan lagi. Adikku, bukannya aku tidak memberimu kesempatan. Kamu benar-benar angkuh. Kamu tidak menghormati Paman Kun. Kamu tidak menghormatinya. Kamu bahkan tidak memikirkannya hatinya. Aku tidak punya temperamenmu. Apa aku belum tahu? Adik perempuan, kamu melakukan sesuatu yang salah. Penyesalan tidak ada gunanya. Sumu dia melakukan yang terbaik untuk tidak menyakitimu. Kamu juga harus tahu sesuatu. Nenek, Qin Yue. Nenek ini tidak bingung. Kamu bilang matamu milikku. Kamu bilang kamu menyesalinya. Dia pantas mendapatkannya. Siapa yang membuatmu meremehkan orang desa? Ini karmamu. Pergilah sekarang. Sauerkraut di mana-mana sedang menunggu untuk menikah. Kami menunggu anggur pernikahan. Benda ini. Kamu ambil kebahagiaan milikku dan aku benci kamu. Menyerahlah, tidak ada kaisar yang menjaganya. Kamu bukan tandingannya. Kaisar sudah lama menghilang, saatnya mengganti pemilik. Kamu bisa bertarung lagi, para tahanan bisa berjuang sampai mati. Untuk mempertahankan surga, sekalipun itu pecah berkeping-keping. Tidak bisa membiarkan mereka masuk ke istana surga tinggi. Benar. Silakan ikuti saya ke Huangquan. Pergi ke Huangquan, lalu mati bersama. Pak, Ponix, mengapa Anda datang ke sini? Bukankah Anda menghadiri pernikahan mendiang kaisar? Temui provinsi lain di sana, situasi di sini, bahaya ekonomi, segala macam bantuan. Walinlah yang dibebaskan dari tugasnya, dapat membantu balasan kelas 2, apresiasi, ibu kelas 2, Tianting sedang menunggumu. Seekor binatang berbahaya memenggal kepalamu. Dan dia adalah membunuh binatang berbahaya. Kami akan membayar harga tinggi. Dan binatang abadi ini juga penjaga surga dan bumi. Apa maksudmu? Aku menunggu terlalu lama untuk bertarung. Kekuatan tidak mencukupi, mundur dulu. Cepat atau lambat, langit akan hancur. Akhirnya terselamatkan. Apa kalian baik-baik saja? Tidak bisa mati untukku? Bagaimana pernikahan mendiang kaisar? Hampir selesai ketika saya pergi. Sayang sekali kita tidak berhasil. Bukan kebetulan. Marshal Kanopi, lalu mengapa Anda masih ingin membuat masalah? Sayang sekali dia menggali langit dan tanah. Saya harus menangkapnya. Yang mulia Feng Kong, apa yang terjadi di dunia ini? Sekarang formasi Gritsia telah rusak. Cepat atau lambat, dewa asing sebenarnya akan datang lagi. Tuan muda itu disegel oleh perilaku dan ingatan leluhur Tao Sanxing. Tidak tahu diri sendiri, apa yang terjadi, disegel. Saya akan melapor ke leluhur Tao Sanxing sekarang. Bersiaplah sesegera mungkin. Semua orang bersiap-siap, para dewa dapat kembali kapan saja.
Selamat, selamat, selamat kepada Nona Jiang. Terima kasih banyak. Sekarang setelah pernikahan selesai, pikirkan cucu ipar itu. Begini, hari ini sudah terlambat. Perjalanan pulang akan memakan waktu lama. Aku sudah selesai membereskan villa. Mengapa kalian berdua tidak menginap saja malam ini? Aku nurut saja denganmu. Oke, lalu tinggallah di sini selama 1 malam, malam ini. Aku sangat iri, Jiang Qingying menikah dengan pria yang baik. Ya, jangan lupakan kami ketika kamu berkembang di masa depan.